Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat Sore, datang Pak. di bootcamp batch ketiga yang diadakan oleh Universitas LIA. Sore ini kita akan membahas tentang teknologi AI dengan tema AI Guide to AI. Saya sendiri Agung Darmawan sebagai moderator yang akan menemani teman-teman dalam bootcamp sore ini. Sore ini gimana kabarnya teman-teman semua? Masih puasakah? Semoga sehat Masih semua ya Mas Agung. teman-teman. Alhamdulillah puasa, Pak. Alhamdulillah Pak, puas. Senang sekali bisa melihat teman-teman semangat di sore hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih teknologi AI yang selama ini kita gunakan dalam membantu kita membuat pekerjaan kita tuh jadi lebih efisien. Sebagai contoh, sekarang ini tuh udah ada namanya ChatGPT, udah ada chatbot. Nah, itu kan ngebantu kita banget. Nanti kita akan bahas di sesi kedua setelah pembukaan ini. Sebelum mulai, mari kita bahas beberapa aturan umum ya teman-teman. Tolong teman-teman mengganti nama dengan nama lengkap dan asal sekolah. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk mengangkat tangan, raise hand, atau menulis di kolom komentar. Teman-teman, bootcamp sore ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu penyampaian materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan kuis. Bagi teman-teman yang akumulasi nilainya bagus dalam mengerjakan kuis dan mendapatkan ranking 1-5 akan mendapatkan beasiswa bebas biaya pendaftaran masuk Universitas LIA dan diskon UKT sebesar 60%. Menarik bukan? Selain itu, teman-teman yang akan mengikuti bootcamp ini selama 2 hari juga akan mendapatkan e-certificate dan peserta yang aktif akan mendapatkan merchandise dari Universitas LIA. Merchandise dapat diambil secara langsung di kampus Universitas LIA, Jalan Pegadaian Timur Raya nomor 3, Kecamatan Pancoran. Sebelumnya saya mau cerita dikit terkait Universitas LIA. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengenalkan Universitas LIA kepada teman-teman. Universitas LIA sebelumnya adalah bernama STBA LIA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA, yang merupakan perguruan tinggi yang mengusung konsep language techpreneur. Jadi kalau teman-teman kalian yang menjadi mahasiswa Universitas LIA, kalian akan menguasai bukan hanya dari segi teknologi, tetapi juga bahasa. Universitas LIA menawarkan 7 program studi yaitu D3 dan S1 Bahasa Inggris, S1 Bahasa Jepang, S1 Informatika, Bisnis Digital, S1 DKV dan Sistem Informasi. Hari ini adalah narasumber dari dosen Prodi Sistem Informasi yang menjadi pilihan mahasiswa yang tertarik di bidang SI, program studi informasi di Universitas LIA. Mari kita sapa kepada narasumber kita sore ini. Saya akan memperkenalkan narasumber hebat sore ini, yaitu adalah Bu Santi. Beliau adalah seorang dosen SI, sekaligus seorang ahli dalam bidang AI. Dengan pengalamannya yang luas, beliau memiliki beberapa pengalaman dalam dunia industri dan mendedikasikan ilmunya kepada kita. Selamat siang, Bu Santi. Iya, selamat siang Mas Agung. Bu, mau nanya nih,
Halo, halo. Sorry. Putus-putus nih di aku. Hmm, bentar ya. Aku coba off cam bentar deh. Halo Bu, bisa Halo, di halo, halo. Halo ya Bu, boleh di-spill Bu, boleh di-spill nih. Tema kita hari ini menarik apa aja sih yang bakal kita bahas? Oke, sebenarnya hari ini sih pengenalan AI dulu ya. Ini mohon maaf saya share apa on off cam dulu ya. Tadi kayaknya kalau on cam jadi putus-putus gitu. Ya, nggak Apa apa-apa Bu. namanya? Iya, jadi hari ini tuh lebih ke pengenalan AI. Jadi biar kita tuh semua bisa paham dulu nih sebenarnya AI itu apa. Karena kan kita udah sering dengar, tapi kayaknya tuh kita belum paham banget itu tuh apa sih Benar, sebenarnya benar, barang benar. apa gitu ya. Iya Kayak gitu benar. sih Mas Agung. Oke, tanpa mengulur waktu, langsung saja kita berikan waktu dan tempatnya kepada Bu Santi. Pada Bu Santi, saya persilakan. Oke, terima kasih ya Mas Agung. Saya share screen dulu sebentar. Iya, bro. Oke, sorry. Oke, udah kelihatan kan ya screen-nya ya? Semoga suara saya juga jelas ya. Nanti kalau misalnya emang ada putus-putus, boleh tolong di-confirm ya dari Mas Agung mungkin juga. Bener. Oke. Oke, kita mulai. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, terima Waalaikumsalam kasih ya warahmatullahi udah wabarakatuh. join di bootcamp sore ini. Eh, apa namanya? Semoga walaupun masih udah sore, tapi semangatnya masih kayak pagi hari gitu ya. Apalagi untuk yang lagi puasa, jam-jam kritis banget ini. Tapi ya semoga anggap aja lah ini ngabuburitnya kita ya, ngabuburit selama 2 hari ini tuh kita belajar tentang AI bareng via Zoom gitu. Semoga nanti ilmunya bermanfaat lah untuk kita semua gitu ya. Perkenalkan saya Nopri Santi, boleh dipanggil Santi. Sedikit em, riwayat hidup saya. Jadi untuk S1 itu saya lulus dari Trisakti di 2017, jurusan Teknik Informatika. Lalu S2-nya dari Gunadarma, jurusan Magister Manajemen Sistem Informasi gitu. Jadi untuk riwayat pendidikannya seperti itu. Nah, untuk pengalaman pekerjaan, jadi saya tuh mulai kerja di tahun 2017 ya, mengawali karir di Maybank Indonesia Finance sebagai IT developer. Kemudian pindah ke Mitra Integrasi Informatika (MII) di sana sebagai application consultant yang handle produk CRM-nya, yaitu nama produknya Salesforce gitu. Lalu di 2019 sampai 2023 saya bekerja di Traveloka Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Product Manager Associate ya di Departemen Customer Care. Jadi di sana itu handle produk-produk yang digunakan oleh tim Customer Care kayak gitu. Dan di 2024 Januari kemarin saya join ke LIA sebagai dosen jurusan Sistem Informasi kayak gitu. Kalau misalnya nanti ada yang mau kontak saya, boleh via LinkedIn gitu ya. Nah, ini tadi sebenarnya udah agak di-spill ya di awal. Kita mau ngapain sih di bootcamp 2 hari ini gitu. Hari pertama yang tadi saya bilang, kita mau mengenal AI, karena kan tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin kita udah sering dengar AI, tapi kita nggak tahu dalamnya tuh gimana, kayak gitu. Terus mungkin nanti di akhir akan ada diskusi juga, gimana ya ke depannya dunia ini dengan adanya AI, kayak gitu. Itu untuk hari pertama. Untuk hari kedua, nah nanti di sini saya akan membagikan beberapa tips-tips nih, caranya gimana. Sekarang kan lagi booming banget yang namanya generatif AI ya. Caranya gimana kita menggunakan generatif AI ini
untuk nge-boost productivity kita sehari-hari gitu. Jadi ini tuh sebenarnya berlaku untuk semua orang gitu. Dan digunakan untuk sehari-harinya kita. Gimana caranya kita pakai AI itu dengan baik, dengan tepat, biar hasil yang dia berikan itu maksimal, sesuai sama apa yang kita butuhkan, kayak gitu. Itu untuk agenda besok ya. Jadi kira-kira 2 hari ini kita akan pelajari hal ini deh gitu. Oke ya, udah clear untuk agendanya, kita langsung masuk ke materi aja nih. Oke, apa itu AI gitu ya? Artificial Intelligence. Mungkin kalau diartiin ya kecerdasan buatan gitu. Mungkin pada ngiranya AI itu secanggih apa ya, Jarvis-nya Iron Man gitu ya, atau secanggih Tesla yang pokoknya itu tuh sulit dijangkau lah buat kita eh, kita di sini gitu. Jauh banget ini AI itu dari kita. Padahal sebenarnya AI itu tuh deket banget loh sama kita. AI itu adanya di sekitar kita. Contohnya apa? Nih, ya, Google Maps. Siapa dong di sini yang nggak pernah pakai Google Maps? Pasti pernah kan ya? Kita mau kemana-mana aja pakai Google Maps gitu. Nanti mungkin mau nyari takjil pakai Google Maps juga kali ya, gitu. Nah, Google Maps ini dia itu pakai AI. Contohnya nih kayak gini. Saya mau pergi dari Universitas Lia ke Gandaria City. Keluar tuh kan, ada 3 rute pilihannya. Tapi dia tuh otomatis tuh nge-highlight rute yang terpendek, kayak gitu. Berdasarkan waktu, berdasarkan jarak. Nah, kemampuan dia untuk menilai mana rute yang paling pendek, terus kemampuan dia untuk ngasih tahu, oh di depan belok kiri, di depan 1 kilometer lagi belok kanan, itu dia pakai AI, ya kan? Jadi deket banget nih sama kita AI itu. Contoh lainnya apa? Google Translate. Nih, pasti pernah pakai juga dong, ya kan? Google Translate ini dia sekarang juga udah pakai AI. AI-nya tuh di mana? Nah, dia pakai AI untuk belajar. Dia belajar agar bisa memberikan output translatean yang lebih baik dari hari ke hari. Ingat banget zaman dulu, waktu pertama kali pakai Google Translate kali ya, zaman saya sekolah, itu translatean Google Translate tuh jelek banget loh. Ya kan, kalau kita langsung copy paste hasil translatannya itu orang udah tahu ini Google Translate banget nih pasti nih gitu, karena jelek banget hasil translatannya. Tapi makin ke sini hasil translatean itu makin bagus. Nah, dia kan belajar tuh ya, belajar setiap hari. Kita sebagai user bisa kasih inputan ke dia, oh ini tuh yang benar kayak gini loh sistem gitu. Dia belajar, 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 belajar sampai akhirnya sekarang hasil translatannya lebih bagus. Proses belajar ini tuh AI, sama kayak kita manusia. Kita kan belajar-belajar terus ya. Belajar bahasa Inggris hari ini kemampuannya cuma bisa 10 kata. Setahun lagi udah bisa lancar kayak gitu. Sama kayak gitu. Itu AI gitu. Terus yang HP-nya pakai Face ID. Nah, itu juga AI. Kemampuan dia mengenali muka kita, mempelajari pola muka kita, itu AI. Filter Instagram tuh. Ya kan kalau kita pakai yang apa namanya filter Instagram yang bisa kasih stiker di muka kita kayak gitu. Bisa kita naik motor kayak gitu tiba-tiba ngambil muka kita doang. Itu AI loh kemampuan dia tuh untuk mengenali mana nih mukanya, mana hidungnya, mana matanya yang perlu dikasih. Misalnya kalau cewek-cewek makeup eyeliner gitu, itu AI kayak gitu ya. Terus chatbot. Nah, ini akhir-akhir ini nih kalau kita lagi ada kendala di sebuah sistem aplikasi yang kita pakai, kita ngechat customer service-nya. Mostly sekarang semuanya itu udah pakai chatbot. Jarang banget ada aplikasi yang dia tuh langsung ke agent. Pasti awalnya chatbot dulu, difilter dulu sama chatbot gitu. Maunya apa, kalau bot nggak bisa jawab, oke, maka kamu akan diarahkan ke customer service kayak gitu. Nah, chatbot ini AI, gitu. Kita bicara sama robot, sama sistem kayak gitu. Terus ini ya yang pakai iPhone ada Siri, yang pakai Samsung ada Bixby gitu ya. Ngobrol sama Sirinya gitu kan, minta tolong, halo Siri, tolong telepon teman saya. Kemampuan dia mengenali omongan kita itu AI kayak gitu. Terus ini tadi ya, yang jauh banget lah di sana si Tesla self-driving car gitu. Jadi sebenarnya ini tuh semua tuh AI. AI itu dari yang deket banget sama kita sampai yang jauh banget itu tuh ada gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayaknya sulit untuk dijangkau lagi AI ini itu di masa sekarang ya. Nah, jadi definisinya apa nih gitu?
kita bahas teori dikit lah ya, teori pengertian yang diungkapkan oleh para ahli gitu. Jadi AI itu adalah sistem yang dapat, nah tahun 1978 keluarlah pengertian pertama. Sistem yang dapat thinking humanly, jadi bisa berpikir seperti manusia gitu, selayaknya manusia gitu. Nah, di 1990 diubah nih, jadi dari yang tadinya thinking jadi acting. Jadi nggak cuma bisa berpikir gitu, tapi dia juga bisa melakukan pekerjaan manusia. Bisa melihat, bisa bedain objek, bisa denger, bisa narik kesimpulan. Nah, harapannya tuh sistem tuh bisa gitu, bisa bertindak seperti manusia, bukan cuma berpikir. Terus tahun 1992 berubah lagi. Berubahnya di mana? Dari humanly jadi rationally. Nah, bedanya apa nih? Human itu kan kita manusia ya. Kita tuh manusia tuh kadang nggak irasional gitu. Kayak lagunya Agnes Monica gitu ya. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika gitu. Kita tuh punya emosi, kita punya perasaan kayak gitu. Sedangkan sistem tuh nggak punya. Makanya diganti. Jadi daripada humanly nih, kita gantilah rationally. Jadi yang rasional aja lah, yang logis aja gitu. Nah, terus 1998 balik lagi ya sama kayak yang tadi, nggak cuma bisa thinking tapi bisa acting rationally gitu. Jadi kalau kita simpulkan lah ya, sebenarnya pakai bahasa kita, intinya AI itu tuh kayak cabang ilmu komputer yang berusaha kita tuh mereplikasi kecerdasan manusia ke dalam mesin gitu. Jadi dari kecerdasan kita masukin ke mesin. Intinya AI itu gitu. Oke? Sampai di sini saya harap cukup paham ya, kita udah ngerti AI itu apa. Nah, next-nya kita belajar sedikit sejarah lah ya. Kita pengen tahu juga dong sebenarnya AI itu adanya dari kapan gitu. Kayaknya kan boomingnya baru akhir-akhir ini ya. Tapi sebenarnya tadi kayak Google Translate udah ada dari lama. Google Map udah dari lama. Sebenarnya AI itu dari kapan adanya? Nih, sejarah AI lah, sejarah singkat ya. Jadi AI itu udah ada dari tahun 1950 gitu. Belum lahir dong kita semua ya. Bahkan mungkin ada orang tuanya juga yang belum lahir. Kalau kita tanya siapa Bapak AI? Nah, mungkin jawabannya dua orang ini ya, kalau saya simpulin. Karena memang banyak peneliti zaman dulu yang meneliti tentang AI, tapi yang mainnya untuk mengetahui tingkat kecerdasan suatu mesin. Jadi gini, tesnya tuh gini, ada seorang investigator nih yang nanya-nanya. Dia tuh nanya sama dua sistem. Cuman dia antara investigator dan dua sistem itu tuh dibatasin tembok gitu. Dia nggak tahu, dia tuh lagi nanya sama manusia apa sama mesin gitu. Nah, kalau keduanya bisa menunjukkan cara pikir yang sama, hasil yang sama, maka dinilai mesin tersebut sudah mencapai kecerdasan yang setara dengan manusia. Jadi dia ngetesnya gitu, ngujinya gitu. Dibandingin, pokoknya nanya-nanya dari investigator kedua sistem, kalau sama berarti ini sistem udah cerdas kayak manusia, kayak gitu ya. Lalu ada John McCarthy. Nah, si John McCarthy ini, dia itu yang menciptakan istilah artificial intelligence. Jadi kata AI yang kita pakai sampai sekarang itu diciptakan oleh John McCarthy di konferensi Dartmouth namanya tahun 1956. Dan dia juga menganalisa gimana ya cara kerja mesin ini biar bisa bernalar seperti layaknya manusia. Kayak gitu. Oke. Nah, perkembangan AI itu dari 1950 sampai masa kini itu kurang lebih kayak gini. Jadi awal-awal itu ada yang namanya neural network. Jadi mereka itu berupaya membuat kecerdasan mesin itu seperti otak kita. Otak kita ini kan terdiri dari berbagai neuron ya, beribu neuron dan berlapis-lapis gitu yang saling terhubung. Jadi mereka tuh pengen mereplikasi si neuron ini ke dalam mesin. Kemudian di 1980 muncul yang namanya machine learning.
Nah, ada nih algoritma-algoritma machine learning yang diciptakan di 1980, di mana kita tuh bisa belajar, walaupun data itu nggak banyak, tapi kita tuh bisa belajar dari situ. Mesin tuh bisa belajar dari itu. Gitu. Untuk misalnya mengambil kesimpulan, untuk prediksi, kayak gitu. Terus 2011 muncullah deep learning. Nah, ini nih yang bikin AI tuh makin booming di dunia, kayak gitu. Nah, masa sekarang nih yang lagi ngetren banget, yang lagi nge-hype banget itu namanya generative AI. Gitu. Ini kita bakal bahas besok juga apa itu generative AI. Oke. BTW cek koneksi dulu, aman kan ya koneksi saya tuh ya. Soalnya ada notif unstable. Aman ya. Oke. Oke, lanjut. Singkatnya gitu ya, sejarah AI. Jadi udah ada lama banget nih AI nih, dari 1950 gitu. Oke, nextnya. Jadi AI itu ada 4 teknik dasar yang digunakan dalam AI. Apa aja tuh 4 itu? Yang pertama, ada searching. Jadi teknik ini tuh untuk mencari langkah-langkah sistematis untuk mencapai sebuah solusi. Contohnya yang tadi, Google Map. Biar kita bisa sampai ke tujuan itu, rutenya lewat mana, kita harus belok kemana, harus putar balik di mana. Itu teknik searching. Oke. Nah, next-nya itu reasoning, penalaran. Jadi, teknik ini itu untuk mengambil kesimpulan berdasarkan fakta yang terjadi. Contohnya, kita sebagai manusia, kita datang ke dokter, kita sakit nih kan, terus dokternya nanya, kamu gejalanya apa? Terus kita bilang, oh saya udah demam 3 hari dok, saya batuk, saya flu, gitu. Terus dokternya menyimpulkan lah, oh kamu berarti sakit flu, gitu kan. Terus ntar diresepin obat, kayak gitu. Nah, kemampuan si dokter ini menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang kita sampaikan, ini dituangkan ke sistem. Nah, contohnya itu di Indonesia udah ada aplikasi yang kita udah bisa pakai ya dari Play Store gitu. Itu namanya Pakar Jagung. Jadi di sini untuk mendiagnosa penyakit tanaman jagung. Usernya masukin gejalanya apa, keluarlah. Oh, 96% ini tanaman jagungnya kena penyakit gulai gitu. Nah, ini pakai teknik reasoning namanya. Next-nya apa? Yang ketiga itu teknik planning. Nah, ini tuh teknik untuk dekomposisi. Jadi memecah-mecah masalah yang kompleks menjadi masalah yang simple gitu. Jadi dia tuh punya masalah kompleks dipecahin masalahnya hingga dia bisa menyelesaikan masalah itu. Contohnya itu lift. Kita misalnya punya gedung 10 lantai gitu. Terus di lantai 1 ada yang mencet mau naik. Di lantai 2 ada yang mencet mau turun. Di lantai 3 ada yang mencet mau naik. Liftnya lagi di lantai 5. Liftnya mikir dong, saya harus kemana dulu gitu. Biar saya tuh nggak bolak-balik. Terus ini semua orang-orangnya tuh keangkut gitu. Terus dia berpikirlah, dia pecahin masalah satu-satu. Pertama, ini saya mau turun. Yang turun ada di lantai mana aja? Lantai 2. Oh ya udah, berarti saya kedua dulu. Sampai di 2 nanti dia lihat lagi. Oke, ini saya mau turun kemana? Oh, ada yang mau naik lantai 1. Ya udah saya ke lantai 1. Kayak gitu-gitu. Nah, teknik yang dipakai sama lift ini, jadi lift itu sebenarnya AI gitu ya. Teknik yang dia pakai namanya planning gitu. Oke, yang terakhir learning. Ini yang sering digunakan lah di masa sekarang ya. Jadi kita ngajarin komputer agar dia bisa mengenali pola dari data yang kita berikan untuk mendapatkan kesimpulan kayak gitu. Contohnya tadi face recognition, face ID. Kita kasih data muka kita, dia belajar pola muka kita sampai dia bisa mendapatkan kesimpulan, oh kalau pola ini itu adalah Santi kayak gitu. Nah, ini dia berarti pakai teknik learning kayak gitu. Oke, jadi itu ya 4 teknik dasar dari AI. Terus gimana sih AI itu bekerja? Apa aja nih cabang ilmu di dalam AI itu gitu? Jadi sebenarnya kalau kita bisa bilang, AI itu kayak payung gitu. Payung, di bawahnya itu tuh banyak nih cabang-cabang ilmunya yang bisa kita pakai
untuk membangun sebuah sistem sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Yang pertama apa? Machine learning yang tadi nih. Jadi kayak Google Translate gitu ya. Terus Google Map kayak gitu. Itu tuh dia machine learning. Jadi mesin yang belajar lewat data yang kita berikan. Dia analisa lah data itu dari waktu ke waktu hingga dia jadi lebih pintar. Dia kasih output yang lebih baik gitu. Biasanya dipakai untuk analisa, prediksi, pengambilan keputusan. Nah, di machine learning ini itu tuh ada 2 tipe data yang bisa dipakai. Jadi yang pertama itu namanya supervised learning. Jadi pembelajaran yang terawas. Datanya itu berlabel. Contohnya gini berlabel itu. Kita kasih gambar kucing, macam-macam kucing. Terus kita kasih tahu, ini namanya kucing ya, gitu. Terus kita kasih gambar kelinci. Kita kasih tahu lagi, ini namanya kelinci. Itu kan berarti kita melabeli ya, melabeli. Nah, waktu kita uji, kita kasih gambar kelinci, nanti dia akan outputnya itu adalah, oh itu kelinci, gitu. Jadi, dia tuh outputnya itu sesuai label yang kita berikan. Ada lagi namanya unsupervised learning. Jadi, pembelajaran itu tanpa diawasi, tanpa dilabelin datanya. Yang kita lakukan apa? Kita kasih gambar macam-macam hewan, ada gambar kucing, macam-macam kucing, ada gambar kelinci, macam-macam kelinci. Kita nggak kasih tahu sistem, ini tuh kucing, ini tuh kelinci. Enggak, kita nggak kasih tahu. Si sistem tuh belajar sendiri. Yang mirip dia kelompokin. Nanti outputnya adalah, oh sekelompok ini tuh gambar kucing ya. Oh sekelompok ini tuh gambar kelinci. Dia nggak bilang kelinci ya, tapi ini tuh sejenis. Ini sejenis gitu. Kayak gitu. Itu untuk unsupervised learning ya. Jadi datanya tuh nggak ada labelnya. Kayak gitu, nggak terstruktur. Kayak gitu. Lalu, nah muncullah tadi deep learning kan yang 2011 tadi. Jadi sebenarnya deep learning ini tuh anaknya machine learning lah kita bilang ya. Tugasnya dia tuh menyempurnakan kekurangan dari machine learning itu. Gitu. Jadi kalau kita punya data yang gede, datanya tidak terstruktur, bentukannya misalnya kompleks, ada gambar, ada teks, ada video. Nah, itu kita pakai deep learning. Jadi deep learning ini tuh dia ngambil konsep si neural network yang pertama tadi nih. Tapi banyak lagi dikembangkan lah nanti neural networknya, banyak jenis algoritmanya ya. Intinya dia tuh menyamakan dengan otak kita yang tadi. Ada neuron-neuron yang terhubung gitu. Ada neuron yang terhubung dan berlapis-lapis. Kayak gitu. Contohnya apa? Tesla itu pakai deep learning. Kebayang dong, banyak banget pasti datanya ya. Terus so simple Face ID, itu dia juga sekarang udah pakai deep learning. Karena gambarnya kan kompleks ya. Terus kalau kita punya aplikasi belanja online ya, yang hijau dan oranye itu. Nanti kan dia suka tuh ngerekomendasiin barang ke kita. Atau misalnya dari sosial media gitu kan, tiba-tiba muncul iklan yang kita pengen gitu. Kita pakai deep learning. Kayak gitu. Oke. Nah, cabang lainnya apa nih? Ada namanya natural language processing. Jadi, bahasa alami. Sistem itu bisa memahami bahasa alami kita sebagai manusia gitu. Jadi nggak pakai bahasa mesin. Nggak pakai klik-klik gitu. Kita ngomong, dia paham, dan dia bisa menjawab dengan bahasa kayak kita juga gitu. Jadi kayak ngobrol gitu. Contohnya ya chatbot tadi gitu. Dia paham omongan kita tuh apa, dan dia bisa menjawab dengan bahasa yang juga bahasa kita gitu. Terus contohnya lagi, kalau punya peralatan smart home di rumah ya, pengen nyalain lampu, tapi cuma ngomong aja dari kasur gitu, nyalain lampu. Dia pakai NLP gitu. Karena dia bisa mengerti nih bahasanya kita. Terus ada namanya autocorrect gitu ya, autocorrect juga. Terus Google Translate yang tadi dia mulai belajar bahasa lebih alami nih, makin sini, itu dia mengadaptasi metode NLP ini gitu. Itu untuk NLP. Next-nya ada computer vision. Nah, namanya ya vision, penglihatan. Sama kayak kita manusia, penglihatan kita. Jadi kita kalau manusia kan kita bisa lihat, kita bisa bedain, oh di depan saya ada monitor, oh di samping saya ada mouse, oh itu ada HP, oh ada kipas angin misalnya gitu.
Nah, kemampuan penglihatan kita ini tuh kita tuangkan ke sistem. Jadi harapannya si sistem itu, komputer itu bisa melihat juga sama kayak kita, bisa mengenali objek juga kayak kita manusia gitu. Dan sebenarnya computer vision ini tuh di dalamnya dia pakai deep learning juga nih. Sama yang tadi NLP dia juga pakai deep learning gitu. Jadi untuk ngolah datanya dia pakai deep learning, terus dia pakai teknologi kamera juga gitu ya. Nah, jadilah yang namanya computer vision. Contohnya apa? Google Translate itu kan ada menu ya, scan image. Dari image dia bisa nge-get teksnya, terus dia translate. Nah, kemampuan dia untuk nge-scan image menjadi teks tadi, itu computer vision. Terus, e-tilang. Si sistem itu bisa mendetek kan, oh kamu tuh melakukan pelanggaran, kamu nggak pakai sabuk pengaman. Terus mobilmu apa? Plat nomormu berapa? Itu computer vision. Terus di manufaktur nih, QC, quality control. Ngecek barang itu udah lolos QC atau belum, ada cacatnya apa enggak gitu. Itu kita bisa pakai computer vision. Dia kan belajar tuh ya, oh kalau ada barangnya ada bolongnya nih, ini berarti ada defeknya nih, kayak gitu. Nggak lolos QC. Itu dia pakai computer vision. Terus misalnya di pertanian. Nah, kalau yang tadi kan sistem pakar kita masukin gejala. Nah, ini tuh kita foto aja. Kita foto aja tanamannya. Ada nih suka muncul nih iklannya di saya tuh. Jadi kita foto doang, terus nanti dia ngeget sendiri tuh, oh tanamannya kuning, ada jamur-jamurnya gitu. Nih kamu tanaman kena ini nih penyakitnya. Ini cara perawatannya ya, kayak gitu. Nah, itu computer vision kayak gitu ya. Tesla tuh pasti pakai computer vision tuh. Dia bisa melihat layaknya orang yang mengemudi gitu ya. Ada lampu merah, ada belokan perempatan, ada mobil di depan gitu, ada motor nyalip gitu. Sorry ada suara. Masih aman kan ya suara saya ya? Halo, halo. Oh, aman ya kayaknya ya. Semoga aman. Oke. Oke. Lanjut. Robotik. Oke, ini udah kebayang banget lah ya, robotik sama AI itu robot pinter gitu kan. Jadi intinya robotik itu tuh dia gabungin antara elektronika, mekanika, sama AI untuk bikin sistem mesin yang bisa bergerak layaknya manusia gitu. Bentuknya nggak mesti kayak manusia ya, tapi yang penting dia tuh bisa bergerak menyerupai kemampuannya manusia. Contohnya vacuum cleaner yang bulat gitu ya. Vacuum cleaner yang bulat itu kan dia jalan sendiri gitu ya. Nyedot debu sendiri gitu. Terus kalau misalnya di depan dia ada tangga, saya nggak punya kaki, saya nggak bisa turun tangga, dia nggak bakal mau maju. Pintar kan dia itu. Nah, kepintarannya itu ya sama kayak kita gitu. Nah, itu dia pakai AI. Terus di pabrik gitu. Kita pakai robot buat misalnya nyortir barang, nge-packing barang. Itu kan hal-hal yang sebenarnya repetitif ya. Bisa lah dilakukan oleh sistem gitu. Nah, eh, itu dia bisa pakai robotics ini gitu. Kayak gitu. Nah, ini bisa bisa juga nih digabungkan sama computer vision biar dia punya penglihatan yang sama sama manusia gitu. Oke, nextnya ada expert system. Ini sama yang kayak tadi ya, yang jagung itu. Jadi ini tuh dia pakai teknik reasoning untuk melakukan penalaran. Apa ya? Iya penalaran dengan ke- apa ya pengetahuan dari pakar. Jadi kita maunya pakar apa? Pakar dokter spesialis jantung untuk mendiagnosa penyakit jantung. Nah, kita tuh serap nih pengetahuan dari si pakar ini, kita serap, kita masukin ke sistem. Sistem belajar dari itu gitu. Nah, sebenarnya awalnya expert system ini kan pakainya reasoning ya, bukan pakai yang learning gitu. Jadi dia nggak pakai machine learning. Itu punya algoritma sendiri lah yang semacam kayak if then gitu. If kamu demam dan kamu flu gitu. Tapi makin ke sini tuh sebenarnya makin banyak penelitian-penelitian yang eh, menggabungkan machine learning ke expert system. Harapannya biar hasilnya itu lebih maksimal kayak gitu.
Next-nya ada generative AI. Jadi generatif ya, generate konten gitu. Kontennya apa kita bahas besok, oke? Tapi sebenarnya intinya generative AI ini adalah dia bisa generate konten dengan teknologi AI gitu. Jadi ini nih cabang-cabang ilmu AI itu ada segini lah kurang lebih gitu yang bisa dipakai dan mereka tuh bisa digabung-gabungin gitu. Jadi NLP tadi dia pakai deep learning, computer vision dia pakai deep learning kayak gitu. Bisa digabungin agar sistem yang dihasilkan itu maksimal kerjanya. Kayak gitu. Sampai di sini semoga paham ya semuanya tentang AI ini kurang lebihnya ya. Sebenarnya untuk apa sih AI itu, terus dalam-dalamannya gimana sampai di sini nih. Nah, sampai di sini kan kita kebayang juga ya, sebenarnya AI itu deket banget sama kita. Terus kita tuh butuh sepertinya AI ini untuk masa depan kita, gitu. Terus kebayang dong di masa depan tuh AI itu bakal makin canggih gitu. Semua orang tuh bakal pakai AI gitu. Nah, kira-kira nih di masa depan itu AI itu ancaman atau peluang nih buat kita. Nah, ini saya mau diskusi dikit ya sama teman-teman ya. Mungkin mau dengar pendapat teman-teman dulu gitu. Dari penjelasan yang tadi nih, terus bayangannya tentang AI masa depan. AI itu ancaman atau peluang? Boleh dijawab dulu, boleh raise hand, boleh kirim di chat kalau malu-malu. Nanti 2 orang pertama akan dapat merchandise ya dari Lia ya, gitu. Nah, saya tunggu sekitar 1 menit, 2 menit lah ya untuk kalian berpikir dan mengetik atau berbicara gitu. Kalau misalnya ada yang mau nyampein pendapatnya, boleh langsung raise hand aja ya. Nanti Mas Agung boleh ini ya, di moderate ya. Oke, siap Bu. Jadi pertanyaannya gitu tuh. AI itu ancaman atau peluang? Coba ada yang mau berpendapat nggak di sini teman-teman? Oke, Fahim Akbar, peserta pertama nih. Fahim Akbar ya, dari SMK 3 Perguruan Cikini. Oke, ancaman. Ih, benar. Bisa jadi ancaman. Ya, kenapa nih Fahim? Alasannya, coba boleh on mic atau boleh diketik, ditungguin. Mau on mic langsung juga boleh Fahim, biar kita ngobrol. Sepuluh detik lagi ya, kita nungguin ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, kalau menurutku ya Kak, nanti semua diganti robot, peluang buat kerja diganti oleh robotnya. Iya, serem ya. Robot semua ntar yang kerja. Gitu, kebayangnya sih gitu. Oh, ada satu lagi nih dari Aceh. Bisa menjadi ancaman, juga bisa menjadi peluang, Bu. Iya, boleh. Oke, udah ada 2 orang nih yang jawab ya. Nanti kita sambung ya. Ini Fahim Akbar sama Aceng Hasan. Dapat merchandise nih dari Universitas Lia ya. Oke, oke. Menarik sih ya. Emang ada yang berpikir ancaman, ada yang pikir dua-duanya gitu. Ini coba ya dari menurut pendapat saya ya dan menurut mungkin pendapat banyak orang juga. AI itu ancaman. Nih bener nih Fahim tadi ancaman. Ancamannya apa? Job displacement. Ya benar, banyak pekerjaan yang nantinya akan digantikan oleh AI. Contohnya apa? Rutin manufacturing job. Bayang ya di pabrik banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang repetitif, yang rutin gitu. Kayak tadi, packing barang. Yang dari dulunya tuh kalau kita di pabrik tuh yang packing barang tuh orang ya. Orang yang packing, orang yang sortir, orang yang nyusun.
Nah, ini mah nanti pasti digantikan lah sama AI gitu ya. Robotnya lebih on 24 jam dia gitu kan, dibanding kita manusia kan kerja paling 8 jam. Kalau kita mau pabriknya operasinya 24 jam, kita harus hire 3 orang buat 24 jam. Nah, kalau kita punya satu sistem, satu mesin bisa on 24 jam ya kenapa tidak gitu kan. Terus yang tadi quality control ini juga di manufacturing juga dipakai ya. Em, Manusia kita kadang ya capek gitu malam begadang gitu kan, terus besok mesti ngecek barang defect gitu. Kadang tuh ngantuk gitu kan, kadang ada human error gitu. Sistem kan nggak mungkin ngantuk dong ya kan, paling lowbat gitu ya, dicas gitu kan. Nah, kayak gini-gini juga bisa digantikan sama AI. Terus apalagi data entry, terus basic administrative task gitu, yang input-input data kerjanya, terus bagian admin. Terus kayak misalnya kita mau ke rumah sakit, harus melewati proses administrasi dulu. Sebenarnya kan yang dilakukan sama admin itu kan input data kita ya, gitu. Dan ini juga sesuatu yang ada polanya, kayak gitu. Jadi nanti mungkin ke depannya kita tuh udah nggak perlu lagi menghadapi administrasi yang ribet. Kita harus dibawa KTP, harus bawa kartu asuransi segala macam gitu, harus fotokopi ini itu. Ini tuh bisa diganti sama sistem gitu, dan memudahkan juga dong buat kita sebagai user gitu kan. Terus CS, nah ini tadi chatbot gitu. Chatbot ini juga masa depan tuh pasti akan menggantikan CS. Kemarin saya terakhir di Traveloka, kita udah pakai chatbot buat memfilter chat-chat yang masuk ke agent. Tujuannya apa? Ya buat ngurangin agent, buat ngurangin customer service. Sorry, kita ngomongnya agent ya, tapi bahasa kitanya tuh customer service lah. Buat mengurangi customer service gitu. Nah, cuman memang saat ini customer service beberapa masih dipakai untuk menangani kasus-kasus komplain-komplainan yang unik lah. Ada orang yang komplain panjang lebar gitu kan. Nah, kalau udah panjang lebar itu kan susah lah dipahami sama sistem ini gitu. Itu nanti dialihkan ke customer service gitu. Terus kalau customernya VIP, nah ini biasanya kita belum berani nih buat kasih bot, karena kan pengaruh mereka ke kita tuh banyak banget kan. Ibaratnya mereka tuh udah beli barang kita tuh banyak gitu. Kalau kita kehilangan dia, aduh bahaya nih gitu. Nah, biasanya yang VIP ini masih nih ke CS. Cuma kan berkembang ya chatbot ini tadi. Di masa depan dia akan makin jago memahami kita gitu. Makin jago jawabnya gitu, makin natural jawabnya pakai NLP tadi gitu. Nah, ya udah CS ya akan tergantikan nantinya gitu. Terus telemarketing gitu, sales job. Kita tuh udah dapat rekomendasi produk itu tuh dari sosial media ya. Kalau kita lagi scroll-scroll sosmed gitu. Kita lagi buka si toko oranye atau ijo gitu. Itu tuh kan sebenarnya udah langsung ini banget ya ke kita. Oh, ini saya lagi butuh ini gitu. Nggak perlu lagi ada orang telemarketing datang ngejelasin produk ini gitu. Nggak perlu gitu. Jadi malah itu lebih tepat sasaran gitu, dibanding kita tuh datengin orang belum tentu dia butuh gitu kan. Nah, ini bisa digantikan juga nih sama AI. Terus counting, bikin pembukuan gitu. Ini kan sebenarnya ada polanya ya. Ada data, ada pola mana yang harus diambil dari data itu sehingga bisa menghasilkan sebuah laporan. Ada polanya kan? Nah, kayak gini juga bisa dikerjain sama AI. Terus driving jobs kan udah ada Tesla nih sekarang ya, kebayang tuh berapa tahun lagi, berapa dekade lagi kita naik travel ke Bandung udah nggak ada supirnya. Bisa jadi, ya kan? Nah, terus yang terakhir, rutin agricultural task. Jadi pertanian nih, namanya pertanian tuh kan ada hal-hal yang sama ya, repetitif ya. Nanam misalnya gitu. Terus manen gitu. Menyebar pupuk. Itu kan sebenarnya repetitif tuh. Ada polanya dan ya itu aja sebenarnya gitu. Ya bisa jadi eh, sumber daya petani itu dikurangin. Jadi cuma satu aja buat mantau si robot AI ini bekerja gitu. Nah, kayak gini-gini yang bisa digantikan sama AI. Gitu. Benar nih tadi Fahim ya. Terus sebenarnya ada beberapa ancaman lainnya ya selain job displacement. Jadi masalah bias and ethical concern. Jadi kan sebenarnya AI ini tuh belajar dari data yang diinput ke dia ya.
Nah, kita kan etnis nih kita banyak kan, belum tentu dia menerima data dari semua etnis gitu. Jadi bisa jadi ada masalah ini nanti lebih ke diskriminasi lah gitu. Terus masalah privacy and surveillance. Jadi kayak misalnya tadi tilang, terus ada face recognition. Ini sistemnya harus menjamin dia tuh harus memastikan perlindungan hak privasi kita sebagai individu gitu. Jangan sampai tuh rekaman tilang apa segala macam itu kesebar karena kan muka kita gitu kan. Itu kan apa ya? Data pribadi kita gitu kan. Harus digunakan oleh orang-orang yang memang eh, ada urusannya sama itu. Jangan sampai eh, apa ya disalahgunakan oleh orang lain. Terus security ya kan harus memastikan sistemnya tuh aman dari virus, dari malware, dari serangan-serangan cyber gitu biar nggak ada data yang dicuri, data yang dimanipulasi gitu. Karena kan AI ini tuh kan dia kumpulan data, kan dia belajar dari data. Di dalamnya ada data yang gede. Nah, kita harus menjaga banget nih jangan sampai datanya colongan gitu. Terakhir itu di Indonesia ya, ini sempat saya cari tuh belum ada peraturan yang benar-benar mengatur tentang AI. Jadi paling nyempil dikit lah di UU ITE gitu, atau undang-undang yang lain. Tapi tuh benar-benar belum ada undang-undang tentang AI itu belum ada. Makanya ini tuh kayaknya harus dibikin, karena kan kedepannya ini akan makin berkembang gitu kan, biar kita tuh nggak ada orang-orang yang menyalahgunakan AI kayak gitu. Nah, ini tadi ancamannya. Terus tadi Aceng bilang bisa ancaman, bisa peluang, ya kan? Kayak kita manusia, kita nih kan maunya harus ada untungnya dong, ya kan? Kita jatuh aja, aduh untung nggak kena pala saya gitu. Sama AI juga, ada peluangnya kok, tenang aja gitu. Nggak cuma ancaman. Peluangnya apa? Nih, kebayang nanti di masa depan manusia sama AI itu akan bekerja bareng. Jadi AI ini tuh akan sebagai tools-nya kita untuk pekerjaan kita sehari-hari. Buat apa? Increase efficiency and productivity. Jadi biar kita tuh waktu kita tuh lebih efisien, kita tuh nggak ngerjain hal-hal receh lagi lah yang sistem udah bisa gitu. Kita bisa pakai waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang lain yang lebih produktif. AI juga bisa bantu pengambilan keputusan. Lagi galau nih mau milih yang mana gitu kan. Selain istiqoroh ya saya coba tanya AI lah gitu kan. Terus personalisasi and customization, sorry. Nah, jadi AI itu tuh apa ya? AI yang kamu gunakan sama yang saya gunakan itu hasilnya bisa beda sesuai sama apa yang kita butuhkan gitu. Jadi AI itu nggak yang saklek gitu, dia nggak baku. Saya sama kamu nanya hasilnya sama, enggak. Bisa jadi beda gitu. Karena itu makanya kita akan pakai AI ini di kehidupan kita sehari-hari. Terus di bidang apa ya kesehatan gitu kan, dia bisa membantu kita diagnosa medis, terus bisa bantu juga mungkin dalam penemuan obat-obatan baru kayak gitu. Bisa customize juga obat orang tuh beda-beda. Misalnya saya punya riwayat mah, maka obat saya akan berbeda dengan kamu yang tidak punya riwayat mah kayak gitu. Terus, nah, dengan adanya generatif AI nih, AI tuh udah bisa bikin konten gitu. Jadi kita tuh nggak perlu lagi buang-buang waktu kita untuk bikin konten. Kita tinggal minta AI aja gitu. Gimana caranya? Besok, di pertemuan besok kita akan belajar ya, gimana biar AI ini bisa bikin konten sesuai yang kita mau. Gitu ya. Nah, opportunity lainnya apa nih? Selain tadi ada job displacement, pasti dong AI ini tuh akan membuat kerjaan baru. Tenang aja, jadi ada yang digantikan, ada yang baru kok gitu. Contohnya apa? Machine learning engineer ya. Jadi eh, engineer apa namanya orang engineer lah gitu ya, developer yang bisa mengembangkan sistem dengan teknologi machine learning atau AI. Pasti dibutuhin banget dong ya kan? Terus data scientist, karena kan AI ini hubungannya sama data. Nah, pasti kita butuh data scientist. Terus ada lagi nanti bakal ada yang namanya AI Solution Architect. Jadi kalau sekarang paling ya Solution Architect lah ya. Jadi dia ini yang desain end to end AI solutionnya gitu. Dia bikin
technical dan business requirement-nya, butuhnya apa gitu perusahaan ini, business analyst lah kayak gitu ya. Robotik spesialis, nanti tuh bakal banyak tuh kita butuh orang-orang yang bisa bikin robot. Terus ada human machine teaming specialist yang bisa apa ya, optimasi kolaborasi lah antara manusia sama AI gitu. Dia yang desain kayak gitu. Gimana caranya nih biar kita sama AI itu bisa berinteraksi semaksimal mungkin. Terus ada AI trainer, namanya AI tadi kan dia butuh dilatih kan. Nah, nanti akan ada nih orang-orang yang melatih si AI ini gitu, biar dia makin pinter. Cyber security, tadi kan threat-nya tuh ada apa? Security. Nah, butuh banget nih pasti nanti orang-orang di bidang cyber security yang bisa mengamankan AI gitu. Terus ada lagi yang namanya AI Assisted Creativity Specialist. Jadi dia tuh apa ya, meningkatkanlah kreativitas dari AI ini biar makin kreatif gitu ya, hasilnya tuh makin cakep, makin beda-beda tiap orang, makin customize gitu. Nah, nanti butuhlah orang-orang yang kreatif menuangkan kreativitas dia ke AI. Terus AI Education and Training Instructor. Kalau yang tadi AI Trainer kan dia ngajarin AI. Kalau ini ngajarin orang gimana caranya kamu bisa pakai AI dengan benar gitu. Karena kan AI itu sebenarnya dikendalikan sama kita juga kan gitu. Nah, gimana caranya nih makainya yang benar. Terus yang tadi ada masalah etnis ya kan. Nah, jadi nanti ke depannya kita butuhlah orang-orang yang ahli di bidang etnis ini biar tidak ada lagi diskriminasi seperti itu. Jadi sebenarnya ada kok yang nggak bisa digantikan juga sama AI ini karena kan tadi AI itu nggak punya kecerdasan emosional kita, perasaan kita gitu kan. Terus AI itu nggak punya imajinasi juga karena dia kan belajarnya dari data, sedangkan imajinasi itu kan hal yang baru ya kan. Itu yang dimiliki kita sebagai manusia gitu. Jadi bakal ada juga kok yang nggak tergantikan dengan AI ini. Contohnya kayak HRD gitu kan, HR gitu. Kan dia menilai orang tuh harus ada campur tangan emosional juga ya gitu. Terus ilmuwan yang tadi kan punya imajinasi gitu. Software developer juga, pengembang sistem. Karena kan AI nggak bisa ngembangin diri dia sendiri ya, nggak bisa bikin diri dia sendiri. Dia butuh orang untuk bikin dia gitu. Jadi kebanyakan sih nanti memang kerjaan-kerjaan di bidang teknologi itu kebutuhannya itu makin meningkat di masa depan karena kita butuh orang untuk membuat AI gitu dan jangan khawatir AI itu nggak menggantikan lah kita tuh sama AI nanti tuh bakal kerja bareng gitu dan itu sangat-sangat membutuhkan AI kita tuh di masa depan kayak gitu. Ini tuh saya coba cari ya di LinkedIn. Mungkin nanti teman-teman bisa coba cari juga di platform lowongan pekerjaan yang lain ya kayak Jobstreet atau apa gitu. Cuman di sini saya adanya LinkedIn. Saya coba cari AI gitu. AI doang di Indonesia. Nanti mungkin bisa cari juga cabang-cabang AI yang lain tadi ya, NLP lah, computer vision. Mungkin hasilnya akan beda ya. Tapi kalau AI doang kita cari tuh di Indonesia saat ini tuh butuh 300-an 300-an lowongan. Berarti orang-orang yang harus punya kemampuan AI dong. Dan kayaknya tuh orang-orang yang punya kemampuan AI saat ini juga makin lebih apa ya, masih dikit gitu. Karena kan ini baru ya, maksudnya baru booming gitu kan dan masih lagi dipelajari terus-terusan nih untuk update ke depannya gitu. Nah, butuhnya sekitar 300-an. Ini mungkin 4 tahun ke depannya saat teman-teman udah lulus kuliah, ini pasti meningkat nih. Dari 300 mungkin jadi 1000, 2000 gitu ya. Tapi nih, untuk sekarang aja 300-an. Terus kalau misalnya saya coba geser lah pencariannya, tadi kan Indonesia ya, saya geser ke Singapura. Singapura itu dia butuh 2000-an. Jauh banget ya bedanya. Di Indonesia yang 300-an, Singapura 2000-an. Berarti nih global nih sangat-sangat membutuhkan AI nih. Yang butuh apa? Google, Razer. Wah, ini perusahaan ternama banget ya. Nah, inilah kurang lebih AI ini di sekarang dan ke depannya beberapa tahun ke depan ini akan makin meningkat. Dan kalau kita lihat kebutuhan di global itu tuh lebih tinggi dibanding kita Indonesia. Nah, biar kita bisa masuk nih ke pasar global ini, apa nih yang harus kita punya? Bahasa asing juga dong, ya kan? Nggak cukup kalau kita cuma punya kemampuan teknologi, tapi kita juga harus punya kemampuan bahasa asing, biar
kita bisa komunikasi dong sama orangnya, ya kan? Nah, gitu. Terus apalagi yang harus kita punya? Sertifikasi. Ini tuh penting banget. Jadi lulusan kalau kita cuma ngandelin ijazah ya, jurusan ITS itu banyak. Tapi kalau untuk orang-orang yang punya sertifikasi itu tuh masih dikit, dikit banget. Dan HR, HRD itu kalau ngelihat ada lamaran, dia tuh pasti tertarik tuh kalau misalnya kalau ada lulusan S1 biasa aja ya bacanya ya. Pas ada sertifikasi, wah dia langsung tertarik nih sama orang yang punya sertifikasi di bidangnya ini. Misalnya kamu punya sertifikasi di AI, itu pasti jadi poin plus nih buat HR-nya itu merekrut kamu gitu. Kayak gitu ya. Nah, mungkin sedikit memperkenalkan Lia juga ya. Jadi kita Universitas Lia, kita punya slogan When Technology Meets Language Expertise. Jadi teknologi ketemu sama bahasa gitu. Disatuin. Nah, kombinasinya kan bagus banget nih. Kita bisa apply tadi nih ke Google tadi. Ditambah lagi kita punya sertifikasi. Jadi lulusannya Lia itu nanti dia dapat ijazah, dapat sertifikasi di bidangnya, mau AI misalnya, project management gitu. Bisa. Dan dia juga punya kemampuan bahasa asing yang mumpuni untuk dia bisa bersaing secara global. Dia tuh gini ya, di Lia itu ada 2 pilihan bahasa asing. Menariknya ini nih, nggak cuma bahasa Inggris. Misalnya kamu lulus SMA, bahasa Inggrisnya udah jago banget gitu ya. Ngapainlah saya belajar bahasa Inggris lagi gitu. Ada Jepang, jadi bisa belajar bahasa Jepang juga gitu. Nah, pembelajarannya gimana? Ini tuh nggak cuman kayak 1 semester kamu diplek mata kuliah bahasa Inggris atau bahasa Jepang gitu. Enggak. Dari semester 1 sampai semester 8 itu diselipin mata kuliah bahasa asing gitu. Sesuai sama yang kamu pilih di awal gitu. Dari belajar dasarnya dulu sampai nanti makin kalau bahasa Inggris itu lulusnya skor TOEFL-nya 500, kalau Jepang itu N4 kalau nggak salah ya. Jadi itu udah sebuah kualifikasi untuk kamu bisa bekerja di perusahaan asing kayak gitu. Dulu tuh saya pas S1 ada sih syarat TOEFL yang 450. Cuman kampusnya nggak nyediain ini. Apa namanya belajar bahasa Inggris. Akhirnya apa? Saya harus cari les lagi di luar. Biaya lagi, nambah waktu lagi ya kan. Akhirnya waktu itu saya les di Lia Grogol gitu. Ujung-ujungnya Lia lagi. Nah, kayak gitu. Tapi kalau di Lia, di Universitas Lia, itu udah komplit nih, udah sepaket semuanya. Udah tinggal mikirin kuliah aja lah pokoknya. Nggak perlu mikir yang lain-lain lagi gitu. Terus kayak tadi ada job-jobnya AI, pengen jadi solution arsiteknya gitu, bisa masuk sistem informasi. Ntar akan belajar lah tuh menganalisa sistem, bikin requirement kayak gitu. Mau jadi project manager gitu kan, itu bisa masuk juga sistem informasi, belajar gimana caranya project management. Oh saya pengennya cyber security gitu, bisa masuk informatika. Dan ada juga nih jurusan teknologi lainnya ya, ada DKV, ada bisnis digital. Kalau misalnya lebih tertarik sama hal-hal DKV dan bisnis digital ini gitu. Dan mungkin satu hal menariknya lagi ya, jadi dosen-dosen di UIA ini itu tuh banyak praktisi, riset ya. Jadi nggak cuman orang yang di bidang akademik, tapi mereka juga punya pengalaman di bidang apa ya, work experience-nya tuh luas lah gitu. Jadi kita tuh update banget lah sama kebutuhan dunia industri. Jadi dunia industri lagi butuh apa nih? Lagi butuh AI gitu. Oke, kita sediakan lulusan yang bisa AI kalau kamu mau belajar AI kayak gitu sih. Jadi ya menarik ya di UIA ini dan kalau teman-teman tertarik boleh nih kunjungin websitenya yang di bawah ya pmb.universitaslia.c.id gitu. Oh, pas banget nih jam 5 ya. Ya, udah sih materi saya sampai di situ aja hari ini. Mungkin kita masuk ke apa ya pertanyaan ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh resen atau boleh juga apa namanya di chat gitu. Wah, terima kasih Bu Santi atas paparannya. Iya, sama-sama. Menarik sekali nih tentang AI.
membuat kita jadi berimajinasi jauh tuh tentang AI. Yang lebih Iya, menarik tadi benar. terkait lift, teknik, basic tekniknya itu. Karena kan kita selama ini suka naik lift ya. Gak mungkin kita Hmm, mencet 3 itu, tiba-tiba lift ngarahnya ke lantai 5. betul, Eh, betul. Teman-teman yang ingin bertanya boleh tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita masuk ke sesi kuis ya teman-teman. Kuis akan dikirimkan di kolom komentar. Wah, Saya akan sepertinya menjelaskan. udah paham banget nih ya. Alhamdulillah nggak ada yang bertanya nih. Berarti materinya terserap dengan baik ya. Oh, ada yang nanya, kalau untuk kelas karyawan gimana, Kak? Mungkin di sini saya mau apa ya, mencoba menjelaskan sedikit ya. Nanti mungkin dari Mas Agung kalau misalnya ada yang mau ditambahin, boleh ya. Jadi ada nih kelas karyawan di Lia, benar, saya lupa nyampein itu. Kita punya kelas karyawan, jadi kalau kalian yang sambil bekerja dan mau kuliah S1 juga bisa. Kelasnya itu Kamis Jumat malam online, terus Sabtu itu kita hybrid. Jadi kita bisa milih mau online apa offline gitu. Kalau mau ketemu langsung, ayo kita ke kampus. Kalau mau online di rumah juga, aduh libur nih kan, pengen online aja juga bisa. Jadi fleksibel banget buat karyawan kayak gitu. Mungkin dari Mas Agung kalau ada yang mau ditambahkan boleh. Sepertinya sudah lengkap sih, Bu. Kita masuk langsung ke sesi kuis saja kali ya, untuk mempersingkat waktu. Baik teman-teman, kita akan masuk sesi kuis ya, untuk mengukur bagaimana sih pemahaman kalian setelah mengikuti bootcamp selama 1 jam ini. Kuis akan terdiri dari beberapa pertanyaan pilihan ganda. Silakan teman jawab pertanyaan sebaik mungkin berdasarkan pengetahuan yang telah kalian peroleh hari ini. Perlu diingat ya teman-teman, untuk ranking 1 sampai 5, akumulasi dari skor kuis selama 2 hari, teman-teman akan mendapatkan reward yaitu berupa beasiswa free biaya pendaftaran Universitas LIA dan diskon UKT sebesar 60% sebagai penghargaan atas prestasi teman-teman sekalian. Jadi dengan hanya membayar 3 juta per semester, kalian bisa menjadi mahasiswa prodi sistem informasi di Universitas LIA. Sangat terjangkau kan? Baik, link untuk kuisnya akan saya kirimkan dan selamat mengerjakan ya teman-teman. Oh iya, Mas Agung ini ada yang nanya nih. Mau tanya kan saya udah ngikut 2 kali, sertifikat dikirim via email nggak ya? Ini saya sendiri tuh kurang tahu juga ya. Mungkin dari Mas Agung ada pengetahuan nggak ya tentang teknis sertifikat yang bisa di-share ke Miftahul? Untuk sertifikat dikirim ke email masing-masing. Nanti ada presensi hadirnya, daftar hadir untuk kita kirimkan nanti ke alamat email masing-masing. Oke, ya jadi untuk Miftahul, jadi sertifikat dikirim via email ya. Nanti jadi syaratnya untuk dapat dapat sertifikat itu hadir di 2 sesi. Nah, kan nanti kuis tuh ngerjain kuis. Kuis itu sekalian presensi di situ. Jadi kalau terhitung presensinya 2 kali dalam 1 sesi bootcamp itu, nah nanti bakal dapat sertifikat dan akan dikirim via email. Gitu ya.
Berikut sudah saya kirimkan untuk link kuisnya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait kuisnya, bukan nanyain pertanyaan kuisnya ya, tapi misalnya nggak bisa akses halaman kuisnya gitu, atau misalnya nggak bisa submit hasilnya, boleh ditanyain di sini ya. Mungkin kita tunggu 5 menit lagi ya waktunya ya. Soalnya beda tapi kayak lebih waktu itu berarti. Apa ada kendala teman-teman? Karena saya cek belum ada yang masuk ya untuk jawabannya.
Oke, waktu kuis selesai ya teman-teman. Berikut saya kirimkan form absensi untuk diisi sore ini untuk keperluan sertifikat. Karena kita tutup ya teman-teman, karena jam sudah menunjukkan pukul 5.11 menit. Terima kasih sebelumnya kepada para peserta yang sudah berantusias mengikuti bootcamp Guide to AI sore ini. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan dapat memotivasi kalian semua untuk mempelajari dan mengetahui AI lebih lanjut. Jangan lupa ya, besok kita masih ada hari kedua untuk bootcamp kedua, di mana kita akan belajar lebih dalam tentang AI. Kita juga memiliki bootcamp dengan tema lainnya. Untuk informasi lengkap mengenai bootcamp selanjutnya, teman-teman bisa follow Instagram @universitaslia. Selamat sore dan sampai jumpa di bootcamp hari kedua esok. Saya sebagai moderator, saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sampai berjumpa besok ya. Who would have thought that a bunch of strangers could be a huge life game changer? No matter how old you are or where you're from, in here you can always feel like home. This is the place where I wave goodbye to worries. I warmly welcome each new day. 質問はじゃあフェナさんあれと同じ日本語です。 As I am now at a better version with great foreign language skills and digital prowess on display. Being in such a supportive environment, with a combination of sophisticated and charm, is an incredible privilege to calmly face the real world. Worries won't become your barrier to gain more knowledge from the lecturers. Only enthusiasm and generosity that you receive. You'll always be safe here. So, be that version you've always wanted to be. The sky's the limit, so never let anything limit your moves to jump to the next level. Be active, be energetic, be that fearless fighters who never stop trying to reach the goal, no matter how hard it is. I can proudly say, this is my second home. This is a place where technology meets language expertise. A place where knowledge and joyful adventures never cease. What a beautiful story, Velsia. Great job. We're glad that you found your second home here.